perempuan adalah mereka yang sangat berperan besar untuk membangun peradaban manusia. Mereka tidak hanya melahirkan, namun mereka membentuk, mereka mengajari, dan juga mereka menciptakan generasi-generasi hebat untuk masa depan. Perempuan itu tergantung mendefinisikan dirinya seperti apa. Menjadi seorang ibu, istri, lawan jenis laki-laki, presiden, pahlawan, ataupun artis, mereka akan tetap perempuan. So, just be yourself. Setiap perempuan memiliki versi cantiknya masing-masing, karena setiap perempuan memiliki takdir, latar belakang, cerita hidup, cara berpikir, hati, dan cara berprosesnya masing-masing. Setiap perempuan harus pandai mendekap dirinya sendiri, mengenal dan mencintai dirinya sendiri agar mampu berkembang menjadi versi terbaiknya masing-masing. Sebenarnya menjadi wanita yang tidak mengeluh itu rasanya sangat susah ya, sangat tidak mungkin karena manusia itu dipenuhi dengan emosinya masing-masing. Ada rasa kecewa, rasa penyesalan, rasa amarah, dan semua itu sangat wajar karena kita manusia. Jadi gak apa-apa mengeluh, tapi sewajarnya aja, gak usah terlalu berlebihan. Saat kamu mengeluh dan saat kamu tidak bisa mengontrol itu, tarik nafas dan bilang ke diri kamu bahwa kamu bisa. Lalu rehat sejenak kalau memang itu diperlukan. Dan gimana sih caranya untuk bisa tangguh menghadapi itu semua? Tetaplah menjadi diri kamu, ingat mimpi-mimpimu, apa tujuanmu. Dengan begitu kamu akan tangguh, karena tangguh itu bukan suatu proses yang instan, karena tangguh itu butuh proses yang sangat lama. Sebenarnya perilaku mengeluh atau sikap mengeluh itu adalah sikap yang wajar dan juga manusiawi. Namun jika terlalu sering, itulah yang menyebabkan sikap mengeluh tidak baik. Jadi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan juga tidak sering mengeluh, mereka harus mengenali diri mereka terlebih dahulu. Jika mereka sudah mengenali diri mereka terlebih dahulu, mereka akan mengetahui kelebihan dan juga kekurangan mereka. Jika mereka sudah mengetahui itu, mereka akan lebih mudah menerima diri mereka sendiri, sehingga kelebihan dan juga kekurangan mereka tidak akan menjadi alasan bagi mereka untuk mengeluh. Jadi perempuan tuh sebenarnya penting nggak sih untuk punya pendidikan tinggi dan karir yang cemerlang? Sebenarnya kalau ngomongin tentang pendidikan, semua perempuan itu perlu untuk punya pendidikan yang baik. Karena gimana pun nanti perempuan juga harus bisa untuk mengajak perempuan lain untuk menjadi lebih baik. Jadi woman support woman. Terus terkait nanti mau jadi wanita karir, itu pilihan sih. Karena jadi ibu rumah tangga, jadi dosen, jadi desainer, jadi musisi, itu pun juga termasuk karir gitu. Jadi yang pasti kamu paham apa yang kamu lakukan, kamu tahu kekurangan dan kelebihan kamu, dan kamu yakin dengan impian kamu. Menurutku itu bukan suatu masalah yang besar sih. Yang pasti kamu harus tetap mau untuk belajar, kita juga harus mau untuk berlatih jadi perempuan yang lebih baik untuk hari ke hari. Saya pernah nonton podcast Andini. Untuk saat ini mungkin berkarir itu sangat umum ya, mau dimanapun, mau di luar negeri, di Indonesia. Tapi mungkin dengan berkarir itu kita bisa membackup, bahkan seorang ibu rumah tangga itu juga dia berkarir sebagai ibu rumah tangga. Dengan apa sih? Dengan kadang membantu, memberdayakan orang-orang di sekitarnya, lalu menolong suaminya. Jadi menurut saya setiap wanita itu aslinya berkarir, cuman caranya aja berbeda dan harus berkarir. Bagaimana cara menghapus mindset bahwa perempuan itu cukup hanya sekedar masak, berhias, dan melahirkan anak? Menurut saya mindset itu tidak perlu dihilangkan dari perempuan karena itu kekhasannya perempuan. Tapi mungkin kita bisa menambah hal yang lain, bahwa sebenarnya perempuan itu enggak cuman masak, berhias, dan melahirkan anak, tapi perempuan juga berkarya, bekerja, pintar dalam psikologi, mengatur masa, mengatur orang banyak.
turun ke lapangan, dan juga bisa masak, berhias, dan melahirkan anak. Bicara soal hal yang merugikan pasti banyak ya, tapi menurut saya yang paling merugikan bagi seorang wanita adalah ketika dia tidak bisa mandiri dan bersikap dewasa. Karena apa? Wanita yang mandiri dan dewasa tentu akan membuat orang-orang di sekitarnya menjadi terinspirasi. Sebagai contoh, ketika dia merasa terkecewakan oleh orang lain dan ditinggalkan oleh orang lain, maka dia dapat berdiri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, menjadi lebih kuat, dan tentunya dia dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang ia miliki. Sebenarnya hal yang merugikan untuk wanita itu sangat banyak kalau dihitung-hitung. Tapi menurutku kali ini pasti semua wanita relate, karena hal yang paling merugikan itu adalah beauty standard yang ada di masyarakat. Kenapa? Saat kita mencari kerja, yang dicari adalah yang cantik fisik. Saat kita melamar sesuatu, yang dicari yang kulit putih, yang tinggi, yang hidung mancung. Tapi sebenarnya beauty standard itu ada nggak sih? Nggak ada. Beauty standard itu diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Sebenarnya saat kita bisa mengenali diri kita dengan baik, maka hal yang merugikan itu bisa menjadi lebih baik atau bahkan bisa menjadi kelebihan kita. Jadi sebenarnya hal yang paling merugikan sebagai wanita itu adalah saat kita tidak bisa mengenali diri kita dengan baik. Oke, saat kamu bisa mengenali diri kamu dan tampil apa adanya dan percaya diri, percaya deh, hal yang tadi merugikan kamu, hal yang sebenarnya kamu itu bisa menghadapinya. Percaya kalau itu akan menjadi kelebihan kamu. Jadi tampil apa adanya dengan berani. Oke? Gimana sih caranya buat kita memperjuangkan atau melanjutkan perjuangan dan cita-cita Kartini di masa kini? Kalau misalnya dulu tuh Kartini udah mati-matian buat berjuang supaya perempuan bisa belajar selayaknya laki-laki, ya mungkin apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita coba untuk asah skill dan juga improve pengetahuan kita. Kita coba selalu belajar, apalagi kita sebagai mahasiswa udah punya kesempatan, kita sudah punya hak, memenuhi hak kita untuk belajar sebagai manusia gitu kan. Kita coba untuk investasi skill dan pengetahuan kita coba belajar terus kita supaya bisa jadi manusia lebih baik gitu, untuk bisa sharing satu sama lain, kita mendukung perempuan lain untuk jadi lebih baik. Terus yang kedua adalah kita juga perlu untuk dari pemerintah juga, kita coba advokasi dengan pemerintah, kita coba untuk mendukung perempuan supaya tetap aman di dalam lingkungan belajarnya, tetap aman di lingkungan dimanapun itu, entah kita mau melakukan apapun, kita dibebaskan di situ. Jadi #sahkan RUU PKS. Mengajak seluruh wanita untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan di sekitar, menginspirasi dengan hal-hal yang positif, dan tentunya diwujudkan dengan action. Oke, sekarang kita coba merubah perspektif itu dari diri kita sendiri selaku perempuan. Dan coba kita merubah makna dari 3 kalimat ini. Maca adalah merias diri. Perempuan masa kini harus mampu merias dirinya dengan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam bersikap. Lalu yang kedua adalah masak. Masak adalah proses mengolah. Setiap perempuan memiliki keistimewaan dan potensinya masing-masing. Nah, dari hal itu, perempuan masa kini harus mampu mengolah potensi itu untuk menjadi hidangan yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Lalu yang ketiga adalah mana. Perempuan masa kini harus mampu melahirkan sebuah karya atau anak pemikiran yang hebat, agar semua perempuan bisa berkontribusi bersama untuk kemajuan peradaban. Nah, dan perempuan masa kini sudah membuktikan hal tersebut. Para perempuan yang berkembang di masa kini dan para perempuan yang sudah menemukan jati dirinya, mereka berhasil merubah perspektif dan makna tersebut. Perempuan harus saling bersinergi dan saling mensupport sesama perempuan agar bisa berkembang bersama
dan memberi dampak yang positif untuk peradaban. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita di Indonesia. Bermimpilah setinggi mungkin dan jagalah terus semangat Kartini di hatimu. Selamat Hari Kartini. Jadilah pelita yang tak pernah padam dan bersinar dengan kecerdasan. Selamat Hari Kartini. Buatlah hidupmu lebih berwarna dan buatlah ceritamu seperti R.A. Kartini. Selamat Hari Kartini. Semoga para Kartini senantiasa berprestasi dan tetap semangat. Selamat Hari Kartini, di mana wanita berhak didengarkan suaranya. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita Indonesia. Tetaplah bahagia dan tetap menginspirasi semua wanita. Selamat Hari Kartini. Majulah perempuan di Indonesia. Harumkan tanah air dan jangan menjadi orang lemah dan diam melihat diskriminasi di Indonesia. Selamat Hari Kartini semuanya. Jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang kepadamu. Tuhan tidak pernah memberikannya, kamulah yang membiarkannya datang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Tetaplah menjadi diri kalian yang apa adanya, yang penuh dengan cinta dan kasih, because you know who you are. Selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita di Indonesia. Tetap menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan menginspirasi orang lain. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan di Indonesia. Tetap percaya diri dengan kemampuan masing-masing dan tahu apa yang dituju. And jangan lupa, be the best version of yourself.